Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar pendataan non ASN ya, atau untuk pendataan tenaga honorer tentunya ini di semua instansi ya. Nah, khusus untuk kesempatan di kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ya. Ini ada informasi terbaru dari BKN, tentunya di sini ada link atau alamat terbaru untuk pengumuman uji publik ya, pendataan non ASN atau nagara di seluruh Indonesia ya. Mungkin yang kemarin teman-teman masih kebingungan ya, mencari apakah daerah-daerahnya itu sudah sudah melakukan uji publik atau belum, sudah menyampaikan siapa saja sih sebenarnya daftar tenaga honorer yang masuk di dalam aplikasi atau database aplikasi pendataan non ASN ya. Kemarin kita juga sudah memberikan link-linknya teman-teman ya. Jadi kita sudah memberikan linknya di sini, daftar nama tenaga honorer yang masuk ke dalam database aplikasi pendataan non ASN. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Di sini ada di insya Allah di seluruh daerah, nanti kita akan update ya. Tapi di sini ada dari beberapa provinsi. Di sini ada beberapa kota dan juga ada beberapa kabupaten ya. Nah, khusus hari ini teman-teman, nah di sini ada informasi terbaru ya dari BKN. Jadi BKN sudah memberikan linknya atau link resmi untuk mengecek tenaga honorer itu sudah masuk ke dalam aplikasi database BKN atau belum. Nah, sebelumnya teman-teman, sesuai dengan timeline ya, sesuai dengan timeline pendataan bahwa di tanggal 30 September ini adalah waktunya prafinalisasi, yang mana seluruh kegiatan ya, semua proses untuk kegiatan pendataan ini ditutup ya. Nah, di sini di instansi ini diharuskan atau diwajibkan ini mengumumkan daftar tenaga non ASN yang masuk ke dalam pendataan uji publik pada kanal instansi masing-masing. Nah, kita akan membahas teman-teman tentunya setelah kalian membuat akun dan semua mengisi data dan sudah mencetak bukti untuk pendataan tenaga non ASN, tentunya teman-teman wajib melihat ya apakah data-data kalian itu yang ada di database di aplikasi BKN itu sudah betul atau belum. Nanti kita akan bahas ada informasi apa terkait dengan informasi hari ini ya. Tapi kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kita akan memberikan info terbaru dari BKN ya. Di sini ada link alamat terbaru untuk pengumuman uji publik tenaga non ASN ya, atau tenaga honorer ini di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi untuk mencari daftar nama ya, atau daftar alamat instansi tentunya di daerah kalian. Oke, yang pertama teman-teman, kita bisa cek dulu ya. Jadi yang pertama hari ini BKN sudah memberikan informasinya ya di sini untuk BKN official. Di sini memberikan informasinya bahwa untuk hasil pendataan tenaga non ASN tahap prafinalisasi tahun 2022 ini bisa diakses di laman ini teman-teman ya. Nanti kita akan langsung cek saja ke lapangan ya. Nah, kalau sebelumnya teman-teman mungkin kalian juga sudah pernah melihat ya bahwa di masing-masing BKD ya, atau Badan Kepegawaian Daerah ataupun dari BKPSDM itu sudah melakukan pengumuman ya. Jadi pengumuman uji publik tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Kota Cirebon misalkan. Atau mungkin di sini ada juga dari Sulawesi Tengah ya. Dari Sulawesi Tengah itu juga sudah mengumumkan ya untuk uji publik daftar hasil pendataan tenaga non ASN. Nah, ini di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Ini sesuai dengan yang sudah kita sampaikan ya di website kita terkait dengan instansi-instansi yang sudah memberikan menyampaikan uji publiknya. Nah, terus untuk hari ini teman-teman di dalam laman resmi ya di pendataan non asn.bkn.go.id, di sini ada satu menu baru teman-teman ya. Di sini ada menu pengumuman. Ya, di sini ada menu pengumuman. Yang mana kalau kita lihat di dalam menu pengumuman ya, di sini ada pengumuman pendataan non ASN prafinalisasi. Yang mana kalau kita ketahui bersama teman-teman, untuk prafinalisasi ya itu tentunya setelah tanggal 30 ya, atau tanggal 30. Nah, ini tentunya bagi tenaga honorer yang sudah melakukan pengisian data dan sudah melakukan finalisasi, tentunya silahkan ya mengcross-check datanya di alaman resmi ini. Oke, yang pertama kalau kita mau melihat ya, di yang pertama ya, jangan lupa masuk di pendataan non-asn.bkn.go.id, selanjutnya masuk di pengumuman. Nah, di sini kalau teman-teman mau mencari di daerah mana ya, misalkan tentunya kalau kalian di instansi SMA atau SMK ya, atau instansi
apa namanya provinsi ya, tentunya kalian tinggal ketikkan aja misalkan di sini ya Jawa Timur misalkan. Nah, ketikkan aja seperti ini, maka nanti di sini akan muncul ya. Nah, ini instansinya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Di sini ada menu pengumuman. Nah, di sini teman-teman tinggal menunggu saja ya. Tapi kalau kita lihat memang servernya ini sedikit berat teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini muter-muter terus ya. Nah, mungkin teman-teman lebih mudahnya nanti teman-teman bisa cek aja di sini ya. Di sini di laman resmi kita ini juga kita sudah menyampaikan di beberapa daerah ya. Nanti lah di sini ternyata juga error teman-teman ya. Nah, ini juga error. Nah, ini teman-teman nanti kalau di laman kita ya, ini teman-teman tinggal klik aja misalkan Provinsi Jawa Timur ya. Nah, di sini tinggal diklik saja, maka di sini langsung mengarah ya pada link-link BKD ataupun BKP-SDM yang mana sudah mengumumkan ya untuk uji publik tenaga non ASN di masing-masing instansi. Oke, ini masih muter-muter teman-teman ya. Nah, ini masih muter-muter ya. Kalau kita coba ya, nanti kalau kita coba hasilnya ya, nanti hasilnya seperti ini. Tadi kita sudah sempat cross check teman-teman ya. Kita sempat cross check. Nah, ternyata hasilnya seperti ini ya. Kalau misalkan ini kita kasih contoh misalkan di Kediri misalkan ya. Misalkan di Kediri, nah di sini ada pemerintah kota Kediri ya. Kalau kita klik seperti ini, nah nanti munculnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada daftar pegawai non ASN yang mana di sini instansinya adalah pemerintah kota Kediri. Nah tentunya kalau di pemerintah kota Kediri di sini nanti ada SMP, ada SD ya. Nah teman-teman jangan sampai keliru ya. Jadi kalau teman-teman nanti berada di SMA atau SMK, tentunya nanti berada di tingkat provinsi ya. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman itu berada di SMA atau SMK, tentunya berada di provinsi ya. Provinsi. Nah, ini provinsi. Nah, ini seperti ini ya. Nah, teman-teman nanti tentunya ceknya di provinsi. Tetapi kalau misalkan teman-teman itu berada di SD atau SMP ya, tentunya semuanya berada di kabupaten ya. Nah, misalkan seperti ini kota atau kabupaten. Nah, misalkan di sini nanti ada kota mana misalkan, kota Kendari misalkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kota Kendari ataupun misalkan di kota Batu misalkan. Nah, ini tentunya nanti di sini akan muncul ya. Tentunya di sini akan muncul untuk daerah-daerah SD atau SMP kalian. Misalkan di sini kita kasih contoh di kota Kediri teman-teman ya. Kita tinggal cek kalau kota Kediri berarti nanti ada SD ada SMP ya. Nah, misalkan kita ketikkan aja lah di sini ada ya dari SMPN 7 ya. Nah, di sini ada SMPN 7. Terus tentunya semua di yang ada ya tenaga honornya semua di sini akan masuk ya di SMP 6 dan seterusnya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman nanti bisa mengcross check ya apakah datanya sudah betul atau belum. Nah, ini sebelumnya memang setelah uji coblik teman-teman ya. Jadi dari Menpan RB ini sudah mengeluarkan surat edaran pertanggal 29 September 2022 yang mana di sini ada informasi terkait dengan tindak lanjut pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah yang mana teman-teman di dalam poin 2-nya ya yang perlu diingat adalah pendataan sebagai angka 1 ini dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga ASN menjadi ASN ya, jadi bukan untuk pengangkatan, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Ini sebagai dasar data tenaga non ASN ini yang perlu dipahami. Terus tentunya teman-teman yang berikutnya di sini ada di poin D, ini adalah perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non ASN. Ini teman-teman ya. Jadi jangan lupa bagi teman-teman mungkin yang ada kesalahan data ya, silahkan konfirmasi ke dinasnya ataupun ke BKD ataupun ke BKP-SDM-nya. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan informasi terbaru dari Menpan RB ya atau dari BKN terkait dengan link resmi ya untuk pengumuman uji publik pendataan non ASN di seluruh Indonesia. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.